Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudara dan saudara semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada saat ini banyak sekali orang yang menghadapi masalah. Masalah itu akan terus mengikuti sejak dia berakal. Ingat, yang punya masalah adalah orang yang berakal. Hingga nanti sampai akhir hayat. Di antara permasalahan yang ada yaitu masalah tentang jodoh. Ayo, siapa yang di situ yang belum punya jodoh? Siapa yang sudah punya jodoh? Ya, alhamdulillah kalau yang sudah punya suami, sudah punya istri. Tapi banyak sekali di dunia ini yang masih, bahasa tanda kutipnya adalah jomblo. Nah, jomblo itu adalah mungkin salah satu masalah yang ada di kehidupan kita ini. Karena Allah menciptakan manusia itu ada laki-laki, juga ada perempuan. Dan semuanya itu juga sangat membutuhkan yang namanya pendamping hidup. Sehingga banyak sekali, dan itu menjadi sunatullah, laki-laki perempuan itu saling berhubungan dalam arti untuk menuangkan rasa kasih dan sayangnya. Nah, kasih dan sayang ini perlu aturan yang harus dipenuhi, yaitu tingkat kehalalannya, yaitu dengan cara menikah. Menikah itu prosesnya gampang. Saudara-saudara. Tapi menunggunya itu loh. Ada yang baru 19 tahun, ada yang baru 16 tahun, ada yang 20 tahun ke atas, 30 tahun. Bahkan ada yang sampai 40 tahun menunggu jodoh, menunggu nikah. Karena apa? Nikah itu adalah misteri ilahi. Allah pasti memberikan jodoh kepada setiap manusia. Tetapi kapan dan di mana itu yang belum kita ketahui ya. Maka dari itu yang jomblo harus optimis untuk mendapatkan jodoh. Tapi caranya dengan yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan syariat-syariat yang ada. Jangan melalui hal-hal yang negatif. Nah, pada saat ini orang mengatakan bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-lakinya. Nah, yang terpenting bagi kita yang laki-laki itu mendapatkan pendamping hidup yang solehah, yang perempuan mendapat pendamping hidup yang soleh. Insya Allah orang yang sudah menikah itu tambah rezekinya. Jelas, yang tadinya hanya makan untuk satu orang, rezekinya untuk 2 orang. Kalau sudah punya anak menjadi 3 orang, 4 orang, sampai namanya keluarga. Nah, hal ini harus dicermati dengan sebaik-baiknya. Ya, ayo. Maaf, tadi ada jeda sedikit, dan kita lanjutkan. Bahwa namanya keluarga itu adalah sesuatu yang merupakan sunnatullah.
Jadi fase-fase kehidupan itu ada beberapa fase. Yang pertama, lahir. Anda sudah lahir belum? Ya, Anda sudah lahir. Ya. Kemudian setelah lahir, kemudian ada namanya fase anak-anak. Fase anak-anak di situ adalah fase di mana waktu untuk menggali ilmu dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ada fase-fase remaja. Nah, fase remaja ini adalah fase yang sangat-sangat labil sekali. Karena apa? Karena pengaruh dari lingkungan yang ada itu sangat besar sekali. Apalagi zaman-zaman sekarang, masa remaja itu adalah masa yang rasa ingin tahu, masa ingin tahu yang besar sekali, masa transisi antara anak-anak menuju dewasa, sehingga di situ banyak terjadi euforia yang kadang tidak terkendali. Maka dari itu, marilah bagi yang masih remaja, jagalah masa itu untuk belajar menggali ilmu dengan sebaik-baiknya, agar nanti bisa punya bekal ketika dewasa. Nah, fase yang selanjutnya adalah fase dewasa. Nah, fase dewasa ini setelah remaja, kemudian ada namanya dewasa, di mana fase dewasa ini adalah untuk menentukan hidup, untuk bagaimana cara hidup yang baik, bisa menata hati, noto pikir, noto lisan, dan nata kehidupan. Nah, biasanya ya hal-hal seperti ini akan menjadikan kedewasaan itu bisa lebih matang jika jika fase masuk ke dewasa ini sudah mempunyai ilmu atau pengetahuan yang baik lah, ya, baik itu dari ilmu agama, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan umumnya. Kalau sudah ada, maka insya Allah itu akan bisa, masa-masa ini bisa dilampaui dengan sebaik-baiknya, bisa mapan baik dari segi apapun. Tapi ini bagi orang-orang yang mau berpikir dan harus tahu bagaimana menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Nah, pada masa ini orang akan berpikir bagaimana cara mencari pendamping hidup yang baik. Kadang orang masa remaja itu biasanya mengenal lawan jenis itu adalah ya masih rasa ingin happy atau apa, bisa kesana kemari, bisa. Kadang masa-masa remaja ini juga sangat riskan apabila pergaulannya terlalu kebablasan. Nah, sekarang masa dewasa tadi sudah saya sampaikan. Biasanya kalau sudah dewasa ini adalah sudah menentukan bagaimana cara mencari pendamping hidup. Anda sudah dewasa? Anda sudah ingin menikah? Ya. Kalau laki-laki pasti punya keinginan perempuan yang seperti apa? Ya. Yang perempuan biasanya ingin mempunyai pendamping hidup yang seperti apa. Tapi itu adalah keinginan. Masalah nanti yang diberikan Allah kepada Anda, itu adalah orang yang seperti apa, itu adalah kuasa Allah. Kita tidak bisa menolak apa yang sudah menjadi takdir Allah. Ya. Yang paling penting, kalau kita baik, insya Allah akan mendapatkan baik. Kalau kita tidak baik, begitu juga sebaliknya. Ya, maka dari itu, kalau ingin cari pasangan hidup yang baik, perbaiki diri dulu. Baik itu laki-laki
maupun perempuan. Ya. Dan harus dengan tata cara yang baik dan benar. Ya. Kapan nikahnya? Ya. Karena waktu itu tidak akan bisa diulang. Ingat, waktu tidak akan bisa diulang. Ya. Kita tua akan tua aja, nggak bisa kita reinkarnasi menjadi muda, nggak bisa. Maka dari itu, mari kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita boleh berencana, kita wajib berencana, kita wajib berikhtiar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menentukan. Ya. Oke, saudara-saudara, Anda ingin menikah? Ya, besok akan saya sampaikan bagaimana sih cara mencari istri yang baik untuk keluarga. Dan nanti juga akan saya terangkan bagaimana sih cara mencari seorang pria atau calon suami yang baik untuk menjadikan imam di dalam suatu keluarga. Dan nanti juga akan saya terangkan bahwa bagaimana sih tata cara untuk menikah. Entah itu berkas-berkasnya, proses-prosesnya seperti apa. Nanti saya sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Maka dari itu saudara-saudara, jangan lupa nanti informasi-informasi yang bermanfaat akan saya sampaikan. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa klik dan subscribe-nya, ya. Semoga Anda, kita semua menjadi orang yang baik di dunia serta selamat di akhirat nanti. Maka dari itu, mari kita selalu berikhtiar untuk mendapatkan pendamping yang bisa menyelamatkan kita dari dunia hingga sampai akhirat nanti. Oke teman-teman, saudara-saudara yang sudah melihat ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa nanti di klik ya di sini ya, bukan apa-apa. Nanti biar kita tahu langkah-langkah selanjutnya bagaimana tata cara menikah. Karena banyak sekali proses-proses yang harus dilakukan untuk persiapan menikah. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian. Semoga Anda sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang halal serta barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok akan saya, kalau ada yang mau tanya silakan di komentar atau apa, silakan. Nanti kalau ada permintaan minta video yang seperti apa, silakan di komentar. Nanti insya Allah yang akan selanjutnya akan kami tayangkan beberapa hal tentang masalah pernikahan. Ingat dulu, nikah itu indah, nikah itu mudah. Maka dari itu jangan macam-macam kalau belum menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.